Ayahku adalah dewa perang. Bab 473. Berbicara tentang ini, Zhao Liangyong menekankan nadanya. Yang terpenting bagi seorang pembunuh bukanlah kemampuan membunuhnya, tetapi kredibilitasnya. Karena kredibilitasnya maka majikan dapat dengan bebas menemukannya. Seorang pembunuh adalah tembok besi yang dibangun antara majikan dan target pembunuhan. Ini tidak hanya dapat menyelesaikan tugasnya, tetapi juga mencegah target pembunuhan mengintip majikan jika terjadi kegagalan. Jelas ada sesuatu dalam pernyataan ini. Ledakan. Li Kuanyang hanya menamparkan meja. Dia bertanya dengan muram, jadi maksudmu adalah kamu tidak mau memberitahu siapa yang mempekerjakanmu untuk menculik anak-anak, dan kamu tidak mau memberitahu apa tujuannya, bukan? Tampar meja. Mejanya hampir hancur. Staf yang datang membawa set teh sangat ketakutan hingga tangan mereka gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Zhao Liangyong tampak semakin tenang. Dia tersenyum dan berkata kepada staf, jangan takut, kedua pria ini tidak akan menyakitimu. Dia mengabaikan Li Kuanyang dan memandang Guan Qianjun. Tuan Guan, saya sudah mengirimkan pesan. Dalam 10 menit, Anda akan melihat saudara-saudaranya. Jangan khawatir, saya menepati janji saya. Karena saya kalah, saya akan memenuhi janji saya. Li Kuanyang mengerutkan kening, apakah Anda mengirim pesan? Kapan Anda mengirimkannya? Kami tidak melihatnya. Jangan gunakan taktik penundaan apapun. Itu sama sekali tidak berguna. Guan Qianjun melambaikan tangannya, Li Tua, jangan terlalu impulsif. Karena Tuan Za berkata dia akan mengirimkan berita itu, dia mengirimkannya. Segera, kita akan melihat Hai Tang dan Hai Yun. Ayo duduk dan minum teh. Teh yang dibuat oleh Master Sa pasti sangat enak. Zhao Liangyong tersenyum tipis, tentu saja, jubah merah dari pohon tua paling primitif di pegunungan Wuyi. Teh biasa diukur dengan kilogram, teh yang baik diukur dengan liang, dan jubah merah besar seperti milik saya diukur dengan gram. Dia dengan hati-hati mengeluarkan sekotak kecil teh dari bawah meja. Terserap. Aroma teh meluap. Bahkan Li Kuanyang, yang sedikit mudah tersinggung, merasa tenang setelah menciumnya. Namun, dia masih memandang Guan Qianjun dengan aneh dan bergumam dengan suara rendah, saya selalu merasa ada yang tidak beres dengan pria bernama Za ini. Dia terlalu tenang. Senyuman jahat muncul di sudut mulut Guan Qianjun. Tidak apa-apa. Pokoknya, ada baiknya kedua anak itu bisa kembali. Adapun hal-hal lain, kami akan mengejar mereka perlahan-lahan. Kata-kata ini sepertinya diucapkan kepada Zhao Liangyong. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengangkat secangkir teh ke arah Guan Qianjun. Nyaring dan kuat. Tuan Guan, saya menghormati Anda sebagai pribadi dan saya menghormati Anda sebagai laki-laki. Minumlah secangkir teh panas dalam sekali teguk. Minuman Guan Qianjun. Keduanya tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan, namun keduanya tetap diam. Merawat satu sama lain. Hal ini membuat Li Kuanyang semakin tertekan. Tetapi, sungguh, pada menit ke-9, suara lembut dan menggoda tiba-tiba terdengar dari pintu. Saudara ipar, Su Haitang berlari masuk. Meski usia gadis ini baru sekitar 20 tahun, namun sekujur tubuhnya dipenuhi pesona tersendiri, bahkan bisa dibilang menggoda. Ditambah lagi dengan kulitnya yang agak terlalu putih, namun terlihat sangat sehat. Ditambah dengan wajah lembut seperti peri. Ada juga yang tubuhnya jauh lebih montok dibandingkan rekan-rekannya. Setiap bagian, setiap tetes, setiap helai rambut, bahkan kuku kaki, sungguh menakjubkan. Bahkan pengemudi berpengalaman seperti Guan Qianjun pun sedikit tak terhentikan. Su Haitang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dengan putus asa. Dia bahkan mengangkat tangannya untuk memeluk lehernya dan mencium wajahnya dengan sangat keras. Sepertinya dia tidak lagi menganggapnya sebagai saudara ipar, tapi suami. Guan Qianjun, ini agak memalukan. Ketika dia mendongak, dia melihat mata sipit Li Kuanyang dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia segera menarik lengan Su Haitang dan hanya bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Su Haiyun juga berlari dan melompat-lompat di depan Guan Qianjun. Kakak ipar, aku juga ingin menciummu. Senang sekali bertemu denganmu. Guan Qianjun menendang pantatnya tanpa sopan santun. Oke, ayo pergi dan cium apa. Su Haiyun menutupi pantatnya dan menyelinap ke samping dengan sedih. Dia juga bergumam, jadi apa yang dikatakan orang dewasa itu benar. Laki-laki semuanya penuh nafsu. Kakakku memelukmu dan kamu juga memeluknya. Saat kakakku menciummu, kamu masih ingin dia lebih sering menciummu. Aku ingin memelukmu untuk menunjukkan hasratku, tapi kamu menendang pantatku. Sedih sekali. Guan Qianjun, hah.
Namun kedua kakak beradik ini membuatnya sangat bahagia. Lagi pula, sepertinya tidak ada yang salah. Akhirnya menghela nafas lega. Li Kuanyang telah datang dan menanyakan apa yang terjadi pada mereka dan apakah mereka telah diintimidasi atau disakiti. Saat dia berbicara, ada sedikit roh jahat di wajahnya. Hal ini membuat Su Haitang sangat ketakutan sehingga dia menarik Su Haiyun ke belakangnya. Dia bersembunyi di belakang Guan Qianjun, hanya memperlihatkan wajahnya, dan bertanya dengan keras, "Siapa kamu? Mengapa kamu begitu galak? Saya tidak mengenal kamu. Saya tidak akan menjawab Anda. Saya tidak tahu apakah Anda orang baik atau orang jahat." Su Haiyun juga berkata dengan lantang, "Ya, saya dan saudara perempuan saya tidak tahu apakah Anda orang baik atau orang jahat, dan kami tidak mengenal Anda. Mengapa Anda bertanya? Tidak ada yang perlu ditanyakan." Li Kuanyang tidak bisa tertawa atau menangis. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa dia diam-diam melindungi kedua saudara kandungnya. Setelah melindunginya sekian lama, kedua bersaudara itu masih belum mengetahui keberadaan orang tersebut. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Dan Guan Qianjun tanpa sadar berseru, "Jangan kasar padanya. Namanya Li Kuanyang. Mulai sekarang, kamu akan memanggilnya Paman Kuanyang. Dialah yang diberitahukan orang tuamu kepadamu ketika kamu datang ke Kabupaten Zhongling. Orang yang bisa melindungimu." Su Haitang menjulurkan lidahnya, "Paman Kuanyang, maafkan aku tidak tahu itu kamu." Dia segera keluar dari belakang Guan Qianjun untuk meminta maaf, dan pada saat yang sama menarik Su Haiyun keluar. Kedua bersaudara itu membungkuk pada Li Kuanyang. Li Kuanyang tiba-tiba menjadi bersemangat, dengan air mata berlinang. Dia langsung melambaikan tangannya, Tidak perlu meminta maaf padaku. Selama kamu baik-baik saja dan baik-baik saja, aku akan baik-baik saja, dan aku akan layak untuk ibumu yang sudah meninggal." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya untuk menyeka matanya yang sedikit basah. "Su Haitang, ini. Su Haiyun, ini." Kedua bersaudara itu tercengang dan bertanya serempak, "Mengapa, Paman Kuanyang, kamu ingin menjadi layak bagi ibu kita yang telah meninggal?" Li Kuanyang, ini. Dia segera mengganti topik dan bertanya apakah mereka telah diintimidasi. Kedua bersaudara itu menggelengkan kepala dan berkata tidak. Kemudian, di bawah pertanyaan Guan Qianjun, dia dengan kasar menceritakan apa yang terjadi saat itu. 3 hari yang lalu, senja, kedua bersaudara itu sedang mengurus urusan di toko. Tiba-tiba, sebuah van melaju, melompat keluar dari beberapa pria, dan menarik mereka ke dalam mobil dengan kecepatan kilat. Segera pergi. Saat itu, Li Kuanyang juga sedang menonton tidak jauh dari situ. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia segera bergegas. Dia sangat cepat dan dapat mengejar van itu bahkan dengan kedua kakinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah jalan komersial, dengan orang-orang datang dan pergi, dan mobil tidak dapat melaju dengan cepat. Tetapi, banyak pria berbaju hitam bergegas keluar dari Xieqier dan bertarung sengit dengannya. Meskipun Li Kuanyang mengalahkan mereka, dia kehilangan van-nya. Dan orang-orang berbaju hitam yang kala itu juga melarikan diri dengan cepat. Selanjutnya, Li Kuanyang ingin melacak keberadaan kedua saudaranya, namun diburu oleh seorang pembunuh. Dia terluka parah dan harus lari ke kota untuk meminta bantuan Guan Qianjun. Setelah kedua bersaudara itu diculik, mereka diperlakukan dengan sopan dan hanya mengalami sedikit penyiksaan. Dia dikurung di dalam kamar dan tidak diperbolehkan pergi kemanapun. Makan, pesan makanan untuk dibawa pulang. Su Haitang berpikir sejenak dan berkata dengan lembut, "Itulah yang terjadi. Samar-samar saya mendengar bahwa mereka sepertinya sedang menunggu seseorang bernama Tuan Gu datang. Sepertinya orang bernama Gulah yang mengundang mereka untuk menangkap kita. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap kita, apa tujuan mereka." Bab 474. Saat dia berbicara, ada sedikit ketakutan dalam suara si cantik kecil. Su Haiyun adalah anak sapi baru lahir yang tidak takut dengan harimau. Dia mengayunkan dua kepalan kecil. "Sebenarnya aku tidak takut sama sekali, karena aku tahu. Kakak iparku akan segera mengetahui hal ini dan berlari menyelamatkan kita. Sekarang, kakak iparku muncul. Tidak ada yang salah dengan kami. Kakak ipar adalah orang yang paling berkuasa di dunia." Saat dia berbicara, mata anak kecil itu dipenuhi bintang-bintang kecil dan dia sangat mengagumi Guan Qianjun. Hati Guan Qianjun tergerak, dan dia tiba-tiba merasa bahwa dia harus membangun Su Haiyun. Di usianya yang sekarang, dia bisa belajar kungfu, dan mungkin 10 tahun dari sekarang, dia akan menjadi pahlawan seni bela diri.
Jangan pikirkan itu sekarang. Guan Qianjun duduk kembali, mengambil secangkir teh lagi yang telah dituangkan Cha Liangyong untuknya, dan meminumnya dalam satu tegukan. Dia memandang Zhao Liangyong, dengan sedikit penyesalan di ekspresinya. Apakah Tuan Zha benar-benar memutuskan untuk melakukan ini? Ada yang aneh dengan kalimat ini. Saat ini, Li Kuanyang memastikan kedua saudara kandungnya baik-baik saja dan memandang Cha Liangyong. Dia berkata dengan dingin, sebaiknya Anda memberitahu kami semua yang ingin kami ketahui secepatnya. Jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan bisa menyelamatkan hidup Anda. Bagaimanapun juga, Anda juga manusia, bahkan pejabat tinggi di ibu kota provinsi datang menemuimu. Kamu tidak ingin dimusnahkan ketika kamu berumur 60 atau 70 tahun, kan? Jika kamu memberitahuku, kamu masih memiliki setidaknya 20 tahun yang gemilang. Benar, satu set. Zhao Liangyong mengangkat secangkir teh ke arahnya dan hanya berkata, maaf. Kemudian, dia melihat ke arah Guan Qianjun. Kata demi kata. Di Akademi Lukisku, ada staf, guru, murid magangku, dan murid magangku. Mereka tidak masalah. Sebenarnya, aku sudah mencuci tangan lebih awal, dan aku sudah lama tidak membunuh siapapun. Setidaknya harus 30 tahun. Tapi tidak mungkin. Saya masih terkait erat dengan organisasi saya, jadi saya hanya bisa duduk di posisi ini, tapi semuanya akan berakhir pada saya. Setelah jeda singkat, dia menghela nafas. Jadi Tuan Guan mengerti maksudku. Guan Qianjun mengangguk dan menatapnya dengan mantap tanpa berkata apa-apa. Li Kuanyang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan tajam, apa yang ingin kamu lakukan? Dia hendak bergegas, tapi dihentikan oleh Guan Qianjun dengan lambaian tangannya. Saya melihat Zhao Liangyong menghabiskan cangkir tehnya, meletakkan kembali cangkirnya di atas meja, dan dengan lembut menekan meja dengan kedua tangan, terlihat sedih. Dia menghela nafas, saya butuh banyak usaha untuk membeli Da Hongpo yang bagus. Sebagai perbandingan, harganya tidak seberapa, tapi jangan sia-siakan. Masih ada satu atau dua lagi. Kamu bisa membuat beberapa minuman lagi. Tuan Guan, tolong ambil kembali. Guan Qianjun mengangguk. Zhao Liangyong berpikir sejenak dan mau tidak mau bertanya lagi, tapi aku masih sangat penasaran. Jelas bukan hal yang sepele untuk mencapai keadaan seperti itu sebelum usia 30. Siapa kamu? Keberadaan seperti apa? Lagi pula, aku yakin kungfumu pasti sangat kuat. Jadi bisakah kamu memberitahuku, siapa kamu? Guan Qianjun memikirkannya sejenak, lalu mencelupkan jarinya ke dalam sisa teh. Saya segera menulis dua kata di atas meja dan kemudian menghapusnya dengan tangan saya. Zhao Liangyong hanya melihatnya sekali. Tapi lihat sekali ini saja. Itu cukup. Dia menghela nafas, bukan tidak adil bagi saya untuk mati di tangan Anda. Begitu dia selesai berbicara, aliran darah hitam keluar dari mulutnya. Kemudian darah hitam mengucur dari hidung, telinga, dan matanya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya. Meski sudah meninggal, ia tetap duduk di kursi dengan tubuh bagian atas tegak. Ketika staf di sekitar dan murid Zhao Liangyong melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak panik. Li Kuanyang berkata dengan suara yang dalam, dia memang cukup tangguh. Dia takut ada racun yang tersembunyi di giginya. Jika dia menggigit seperti ini kapan saja, dia bisa meracuni dirinya sendiri sampai mati. Apa yang dia katakan? Itu benar-benar bisa menjadi pepatah bijak di dunia pembunuh. Seorang pembunuh adalah tembok besi antara majikannya dan sasarannya. Guan Qianjun mengangguk, menuangkan secangkir teh, dan mengangkatnya sedikit ke arah tubuh Zhao Liangyong yang masih tegak. Kemudian, dia berkata perlahan, saya juga menghormati Anda sebagai seorang pembunuh dan seorang laki-laki. Lalu, minum semuanya dalam sekali teguk. Akhirnya, dia memandang Li Kuanyang. Petunjuk ini sudah berakhir, tapi itu tidak penting. Mari kita luangkan waktu dan melihat baik-baik betapa galaknya orang-orang di balik layar dan apa yang ingin mereka lakukan. Bahkan sepupu Su Qingyi pun tidak luput. Li Kuanyang mengerutkan kening, tidak aneh jika mereka membunuh kedua saudara kandung ini, tetapi mereka hanya mengikat mereka, seolah-olah mereka memiliki tujuan tertentu, ini. Kita harus menemukan cara untuk memeriksa dengan jelas. Saya melihat air di sini semakin dalam. Guan Qianjun sangat bijaksana. Lihatlah Su Haitang. Su Haitang juga kebetulan sedang melihatnya. Guan Qianjun menoleh dan menoleh dengan dingin. Si cantik menawan ini tiba-tiba tampak sedikit bersalah dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Namun segera, dia mengangkat wajah kecilnya lagi dan melirik Guan Qianjun dengan menawan. Dia bergumam pelan, ya,
Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa mereka menangkap kita, tapi tidak membunuhku dan saudaraku, aku? Saya tidak tahu apa-apa lagi. Guan Qianjun membuang muka, tapi ada gumaman di hatinya. Dia tiba-tiba merasa Su Haitang sepertinya mengetahui hal lain. Perempuan ini. Pasti ada hal lain yang belum kuberitahukan padanya. Tentu saja, bagi Guan Qianjun, semuanya bisa dilakukan secara perlahan. Balas dendam seorang pria tidak pernah terlambat. Dia berdiri perlahan dan berjalan keluar dengan tangan di belakang punggung. Kemudian, dia berkata, tidak menarik lagi bagi kalian berdua untuk tinggal di sini di Kabupaten Zhongling, begitu pula kalian, Lao Li. Mengapa kalian tidak kembali ke kota dan menjaga satu sama lain? Mungkin kamu juga bisa membantuku dan menjaga kedua kakak beradik itu. Li Kuanyang tidak berkata apa-apa dan memandang Su Haitang dan Su Haiyun. Su Haitang masih sedikit ragu, tapi Su Haiyun mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Oke. Saya setuju dengan 100, 1000, 10.000. Saya setuju dengan kedua tangan dan kaki. Saya ingin pindah kembali ke kota. Saya yakin saudara ipar saya akan menjaga kami dan tidak ada yang mau berani menindas aku dan adikku lagi. Dan, aku bisa bermain dengan Qian-Qian lagi. Su Haitang tidak punya pilihan selain setuju. Li Kuanyang tentu saja tidak berkata apa-apa. Dia awalnya seorang penyendiri, tidak peduli di mana dia tinggal. Dan, sejak dia mengetahui identitas Guan Qianjun, dia memiliki keinginan yang samar-samar untuk mengikutinya. Meski pria ini masih muda, tetapi, dewa perang tertinggi. Jadi, Guan Qianjun membawa kedua saudaranya kembali ke kediaman mereka, mengemasi barang-barang mereka, dan bersiap untuk meninggalkan Kabupaten Zhongling. Guan Qianjun tiba-tiba teringat sesuatu. Di Kabupaten Zhongling, dia juga mengenal seseorang. Orang ini adalah bos tertinggi di Kabupaten Zhongling, tipe orang yang berjalan dalam warna hitam dan putih. Jiang Ce. Saat itu, Guan Qianjun juga pergi ke rumahnya untuk menangkap hantu dan membantu ayahnya menyingkirkan penyakit aneh tersebut. Dan hantu itu adalah Xiao Hong. Dia juga banyak membantu setelah itu, setidaknya membantu Shen Feixue keluar dari masalah. Saat Guan Qianjun meninggalkan Kabupaten Zhongling terakhir kali, Jiang Ce bersumpah bahwa dia akan menjaga kedua saudaranya dengan baik. Saat ini, kedua bersaudara itu ditangkap oleh si pembunuh, dan dia sepertinya tidak bereaksi apapun. Bersambung.